Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Trisoniana dari SD Negeri Cileweng, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kelas A 10 1 2 3 Jabar Tias Widaningsih, kelompok B1 dengan pengajar praktik Ibu Nenden Nataliawati. Berikut adalah tugas koneksi antar materi saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Dua hal yang dibahas pada koneksi antar materi kali ini. Yang pertama adalah keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, CGP pun meninjau ulang, membuat sebuah koneksi antar materi, membuat sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bagaimana budaya positif dijalankan? Budaya positif dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dengan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri ini diharapkan dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Murid paham dan menyadari bahwa disiplin positif ini bukan untuk mendapatkan pujian atau menghindari hukuman. Motivasi perilaku manusia. Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Hindari memberikan hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Selanjutnya, pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru bersama murid mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya sebuah kesepakatan. Keyakinan sekolah atau kelas ini merupakan pernyataan yang mudah diingat dan dipahami oleh murid serta diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Segitiga restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Guru berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya
yaitu membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut akan dibahas mengenai keterkaitan antar materi modul 1.1 tentang Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif yang dijalankan di sekolah dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada murid. Budaya positif ini akan terwujud apabila seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak, seperti berpihak kepada murid dan bisa menerapkan peran guru dengan berkolaborasi. Budaya positif dapat terwujud berkat adanya suatu prakarsa perubahan yang dituangkan dalam sebuah visi. Visi tersebut mendorong kolaborasi antar warga sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan keyakinan yang disepakati dan dijalankan bersama-sama. Refleksi 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami dengan cukup baik tentang konsep-konsep inti yang terdiri dari materi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan ternyata pemberian penghargaan dapat menurunkan motivasi dan kualitas peserta didik. Refleksi 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Awalnya, saya berpikir bahwa yang paling penting dari penanaman budaya positif adalah peserta didik dapat menjalankan budaya positif tersebut. Saya mengesampingkan apakah yang menjadi motivasi peserta didik dalam melakukannya. Padahal, motivasi intrinsik adalah suatu hal yang amat penting dan menjadi fokus utama dalam menjalankan budaya positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami adalah penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Di antaranya, saya membuat kesepakatan yang menjadi keyakinan kelas. Ini merupakan salah satu pengalaman yang menarik karena peserta didik dipandu untuk dapat mengungkapkan pendapatnya dan saling menghargai pendapat orang lain. Refleksi 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa sangat bersemangat dan tentunya bangga karena ternyata ketika diberikan kesempatan, para peserta didik dapat belajar untuk menyampaikan pendapatnya dan menyusun suatu keyakinan kelas. Refleksi 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik diantaranya, saya sudah mulai melakukan aksi nyata budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Saya juga melakukan diskusi dengan atasan dan rekan sejawat terkait hal tersebut. Hal yang perlu diperbaiki diantaranya adalah konsistensi dalam menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan
peserta didik. Refleksi 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang paling saya gunakan sebelum belajar modul ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Perasaan saya pada saat itu, saya merasa lega karena saya pikir itu adalah cara yang paling tepat. Setelah saya mempelajari modul ini, saya memakai posisi kontrol manajer. Perasaan saya ketika menggunakan posisi kontrol manajer lebih tenang dan bahagia karena bisa menerapkan hal yang lebih tepat. Refleksi 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun tidak 3 tahapan penuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah tahapan menanyakan keyakinan. Saya menerapkannya dengan berdialog serius namun santai. Refleksi 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Satu hal yang sangat penting dalam penanaman budaya positif adalah konsistensi dan keteladanan. Karena dengan kedua hal tersebut, budaya positif akan lebih bertahan lama dan bermakna. Demikian tugas saya pada koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.